Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan sedikit menjelaskan mengenai sastra angkatan 45. Sebelum penjelasan dimulai, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 4. Yang pertama, Risma Mirnawati, yang kedua, Ahmad Kamaludin, yang ketiga, Anissa Dwi Wulandari, dan yang keempat, Aldila Rahmita Putri. Saya Risma Mirnawati dengan NIM 12210193061 akan sedikit menjelaskan mengenai latar belakang kemunculan sastra angkatan 45. Pada tahun 1942 sampai dengan 1945, bangsa Indonesia dijajah oleh bangsa Jepang. Pada masa itu, penggunaan bahasa Belanda dilarang dan penggunaan bahasa Indonesia digalakkan. Dalam kaitannya dengan peristiwa tersebut, sastra Indonesia menjadi marak. Oleh bangsa Jepang, para pengarang dan seniman dikumpulkan di kantor pusat kebudayaan yang dinamakan Keimin Bunka Shidoso. Awalnya, banyak seniman yang dengan penuh semangat menerima penyatuan di bawah satu organisasi. Namun, bersama lalunya waktu, para seniman tersebut sadar bahwa mereka diperalat untuk kepentingan propaganda Jepang yang sedang berusaha menguasai seluruh Asia. Kesadaran tersebut muncul setelah mengetahui janji-janji kosong, kekejaman, dan penindasan yang dilakukan oleh Jepang. Selepas Indonesia merdeka, banyak perubahan yang terjadi dalam berbagai bidang termasuk budaya. Perubahan tersebut tidak terjadi secara tiba-tiba pada setelah proklamasi. Selama masa pendudukan Jepang, sudah terjadi tanda-tanda perubahan yang diperhatikan, tetapi tidak segera muncul ke permukaan karena tertekan oleh kekuasaan Jepang. Proklamasi kemerdekaan menciptakan suasana jiwa dan penciptaan bebas dan merdeka yang sebelumnya terkekang. Berkat kebebasan tersebut, berbagai pemikiran dan penciptaan karya sastra kembali marak. Karakteristik karya sastra angkatan 45 sebagai berikut. Pertama, revolusioner dalam bentuk dan isi. Kedua, mengutamakan isi dalam pencapaian tujuan yang nyata. Ketiga, ekspresionis, mengutamakan ekspresi yang jernih. Keempat, individualis, lebih mengutamakan cara-cara pribadi. Kelima, humanisme universal, bersifat kemanusiaan umum. Yang keenam, tidak terikat oleh konvensi masyarakat. Yang penting adalah melakukan segala percobaan dengan kehidupan dalam pencapaian nilai kemanusiaan dan perdamaian dunia. Yang terakhir, tema yang dibicarakan yaitu humanisme, sahala atau martabat manusia, penderitaan rakyat, moral, keganasan perang, dengan keroncongnya perut lapar. Selanjutnya, pertumbuhan sastra angkatan 45. Konsepsi angkatan 45 tertuang dalam surat kepercayaan gelanggang yang menjadi pandangan pokok para pengarang angkatan 45. Waluyo 1987 mengemukakan 3 pokok pikiran yang terkandung dalam surat kepercayaan gelanggang itu. 1. Bahwa para sastrawan merupakan ahli waris yang sah dari kebudayaan dunia. 2. Ciri keindonesiaan tidak ditandai oleh wujud fisik, tetapi terlebih oleh ungkapan jiwa. Kebudayaan Indonesia terjadi oleh pengaruh dari luar dan perkembangan dari dalam. Jadi tidak usah menyebut keaslian yang mempersempit ukuran dan nilai. Ketiga, revolusi adalah penempatan nilai baru atas nilai lama yang usang. Dengan memiliki
tujuan yang sama, yaitu memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Hal ini sangat tampak pada puisi Chairil Anwar seperti Aku, Diponegoro, Karawang, Bekasi, dan karya-karya yang lain. Karya Asrul Sani, puisi Mantera. Karya Rifai Apin, puisi Kebebasan. Berdasarkan hal-hal tersebut, angkatan ini identik dengan angkatan perjuangan. Pengalaman hidup dan gejolak sosial, politik, serta budaya telah mewarnai karya-karya sastrawan angkatan 45. Angkatan 45 lahir dalam suasana lingkungan yang sangat prihatin dan serba keras, yaitu lingkungan Jepang dan lingkungan perang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Pada angkatan 45, yang dipentingkan adalah makna atau bentuk batin puisi. Bentuk fisik puisi sudah tidak ditampilkan. Perbedaan yang mencolok terletak pada pemakaian bahasa dan tema yang diangkat. Idrus lahir di Padang pada tanggal 21 September 1921. Nama asli Idrus adalah Abdullah Idrus. Idrus dikenal sebagai pelopor angkatan 45 di bidang prosa. Tulisan prosa yang dinuat Idrus mempunyai penampilan yang berbeda. Dia menggunakan gaya kesederhanaan yang baru dan corak realisme atau naturalisme. Gaya kesederhanaan Idrus mendapat pengaruh dari William Short, sementara corak realisme mendapatkan pengaruh dari pengarang Amerika seperti Hemingway, Steinbeck, dan Caldwell. Rifai Apin lahir di Padang Panjang, Sumatera Barat pada tanggal 30 Agustus 1922. Sebagai trio pembaru puisi Indonesia, Rifai Apin dinilai kurang meyakinkan kontribusinya. Rifai Apin diragukan karena dalam puisi-puisinya dia dikenal sebagai seorang nihilis emosional. Dikatakan demikian karena melalui karyanya, Rifai Apin dianggap belum mempunyai arahan hidup yang jelas. Puisi yang dibuat Rifai Apin kurang mengandung unsur-unsur puitis. Selain itu, keselarasan motif, kejelasan gambar, dan kemaduan bunyi tidak ditemukan pada puisi Rifai Apin. Asrul Sani lahir di Riau, Sumatera Barat pada 10 Juni 1926. Pada 1955, ia wafat di Jakarta, tanggal 11 Januari 2014 pada usia 77 tahun. Sajak-sajak Asrul Sani dikenal sangat lugas dan menunjukkan pandangan hidupnya yang moralis. Chairil Anwar lahir di Medan pada tanggal 26 Juni 1922. Pada tanggal 28 April 1949, ia meninggal dunia dalam usia 27 tahun. Chairil Anwar adalah pelopor angkatan 45. Dalam syair atau karya sastra yang dibuatnya terdapat sifat revolusioner baik pada bentuk maupun pada isinya. Chairil Anwar membawa angin pembaruan di bidang puisi modern. Puisi atau syair yang dibuat Chairil Anwar menggunakan kata-kata atau perbandingan yang tepat sehingga dapat menjelmakan isi yang padat. Pramoedya Anantatur lahir di Blora, Jawa Tengah pada 6 Februari 1925. Ia adalah seorang sastrawan angkatan 45 yang terlibat dalam Lekra. Menurut Ateo, Pramoedya salah satu penulis prosa terpenting pada zamannya, atau 1946 sampai 1956. Baik ditinjau dari segi luasnya lapangan yang diliputi oleh karya-karya kreatifnya, maupun dari segi nilai karya sastra itu sendiri.
M. Balfas. M. Balfas lahir di Jakarta pada tanggal 25 Desember 1922 dan meninggal di Jakarta pada tanggal 6 Juni 1975. Hasil karyanya antara lain Lingkaran-lingkaran retak, Kumpulan cerpen 1952, Dr. Cipto Mangunkusumo, Biografi 1952, Suling Emas, Cerita Anak-anak 1956, Tamu Malam, Drama 1957, Anak-anak Kampung Jambu, Cerita Anak-anak 1960, dan Retak, Novel 1965. H.B. Jasin. H.B. Jasin dilahirkan di Gorontalo, Sulawesi Utara pada tanggal 31 Juli 1917. Nama lengkapnya adalah Hans Bagus Jasin. H.B. Jasin juga menjadi peneliti dan kritikus beberapa karya sastra hasil karangan pengarang terkenal seperti Khairil Anwar. Oleh karena itu, H.B. Jasin sangat berjasa dalam perkembangan sastra Indonesia karena kegiatan menulis esai dan kritik sastranya. Paus Sastra Indonesia adalah julukan yang tepat untuk H.B. Jasin. Julukan tersebut diberikan kepada H.B. Jasin sebagai kritikus yang berwibawa pada dasawarsa 1950 sampai 1960-an. Sitor Situmorang. Sitor Situmorang lahir di Herianboho, Samosir, Sumatera Utara pada tanggal 2 Oktober 1942. Puisi Sitor pada umumnya mempunyai unsur puitis yang dibangun dari kemerduan bunyi dan lukisan-lukisan yang menimbulkan tanggapan pertentangan. Kepribadian Sitor yang penuh konflik mempengaruhi karya yang dia buat. Beberapa cerpen Sitor bersifat fragmentaris, suka dimengerti karena rentetan peristiwa tidak harmonis. Bahasa dan cara pembeberannya kadang seperti karangan esai. N. Hardini. N. Hardini merupakan singkatan dari Nur Handayani Sri Hardini. Dia lahir di Semarang pada tanggal 29 Februari 1936, Jawa Tengah. Salah satu sastrawan wanita Indonesia yang mempunyai bakat menulis sejak kecil. Bakat menulisnya terlihat ketika hasil tulisan pertamanya berjudul Merdeka dan Merah Putih yang dibuat ketika usia 9 tahun. Tulisan itu dianggap membahayakan Belanda sehingga ayahnya harus berurusan dengan Belanda. Namun setelah mengetahui penulisnya anak-anak, Belanda pun mengalah. Ramadan KH. Nama lengkap Ramadan KH adalah Ramadan Kartadimadja. Lahir di Bandung pada tanggal 16 Maret 1927. Ramadan terkenal dengan penulisan yang kreatif dan produktif. Ia banyak menulis puisi, cerpen, novel, biografi, dan menerjemahkan serta menyunting. Ramadan termasuk pengarang tahun 1950-an yang terus menulis sampai tahun 1980-an. Ahdiat Kartamiharja. Ahdiat Kartamiharja lahir di Cibatu, Garut, Jawa Barat tanggal 16 Maret 1911. Ciri khas karya Ahdiat dalam meramu karya adalah keberhasilan membuat mata pembaca agar tidak mengantuk. Sebagian pembaca biasanya menghabiskan waktu membaca novel berhari-hari. Penyebabnya adalah selalu ada saja beberapa puluh halaman menarik yang ingin dibaca ulang. Alur cerita dan bahasa pada setiap karya sekilas mengalir polos, namun menyembunyikan pertanyaan-pertanyaan menghentak. Iwan Simatupang, bernama lengkap Iwan Marato Dongang Simatupang, dilahirkan di Sibolga, Sumatera Utara, 18 Januari 1928. Iwan Simatupang lebih dikenal sebagai novelis, cerpenis, penulis naskah drama, ataupun esai ketimbang sebagai penyair. Sebab sebagai penyair namanya jarang disebut-sebut atau dibicarakan secara khusus oleh para peminat dan kritikus sastra. Karena hingga akhir hayatnya Iwan tidak memiliki kumpulan sajak. Padahal karya puisi dan sajak juga banyak dibuatnya. Trisno Juwono. Trisno Juwono lahir pada tanggal 12 November 1926 di Sosrokusuman, Yogyakarta. Trisno Juwono adalah sastrawan yang banyak menulis sastra dengan latar perjuangan melawan penjajah. Namun pada awal kepengarangannya, dia lebih banyak menggunakan masalah percintaan sebagai tema cerpen. Usmar Ismail.
Usmar Ismail lahir di Bukit Tinggi pada tanggal 20 Maret 1921 dan meninggal di Jakarta pada tanggal 2 Januari 1971. Hasil karyanya antara lain Mutiara dari Nusa Laut, drama 1943, Puntung Berasap, kumpulan sajak 1950, dan membahas film, kumpulan esai 1983. El Hakim atau Hanifah lahir di Padang Panjang, Sumatera Barat pada tanggal 6 Desember 1960 dan meninggal di Jakarta pada tanggal 4 Desember 1979. Hasil karyanya antara lain Taufan di Atas Asia dan kumpulan drama 1959 dan Dokter Rimbu novel 1952. Rosihan Anwar lahir di Kupang, Nusa Dua, Sumatera Barat pada tanggal 10 Mei 1922. Hasil karyanya antara lain Kisah-kisah Zaman Revolusi, Cerita Kenangan 1973, dan Kisah-kisah Jakarta Menjelang Kelas 1, Cerita Kenangan 1979. Utuy Tatang Sotani lahir di Cianjur pada tanggal 1 Mei 1920. Utuy terkenal sebagai pengarang drama yang dikarang kemudian sebagian besar terdiri atas satu babak. Satu corak karangan Utuy pada umumnya ialah adanya nada sindiran atau ironi dengan gaya seloroh untuk memberikan perhatian terhadap orang-orang yang sering dipandang kurang penting dalam masyarakat. Selanjutnya, karya sastra Angkatan 45. Angkatan 45 disebut juga Angkatan Chairil Anwar karena Chairil Anwar memberikan kontribusi yang tinggi dalam melahirkan Angkatan 45. Karya sastra angkatan ini memiliki karakteristik yang berbeda dengan karya sastra sebelumnya. Karya sastra angkatan ini lebih realistik dibanding karya sastra angkatan Pujangga Baru yang romantik idealistik. Karya-karya pada angkatan ini banyak bercerita tentang perjuangan merebut kemerdekaan seperti puisi-puisi Chairil Anwar. Chairil Anwar memulai dengan karyanya yang banyak memberikan pembaruan dalam bidang puisi Indonesia. Puisi Chairil Anwar memiliki keistimewaan sebagai berikut. Puisi yang tercipta menggunakan bentuk puisi bebas dan tidak terikat oleh jumlah baris, jumlah suku kata, dan rima akhir yang teratur. Puisi tersebut menggunakan unsur-unsur bunyi secara intensif sehingga di samping fungsinya sebagai pendukung arti, bunyi-bunyi tersebut mampu menjelmakan suasana tertentu. Puisi Chairil Anwar menggunakan gaya bahasa, lambang, dan perbandingan-perbandingan baru yang bersifat universal. Chairil Anwar mewujudkan ide, pikiran, dan pengalaman jiwa dalam bentuk yang bersifat prismatis yang memiliki kedalaman makna dan keluasan pengertian. Chairil Anwar menggunakan pilihan kata yang digali secara maksimal sehingga diperoleh kata yang tepat, baik ditinjau dari segi arti, bunyi, bentuk, susunan, maupun gaya bahasanya. Gaya ekspresi yang digunakan benar-benar mengutamakan keaslian pengucapan, menjelmakan pikiran-pikiran dalam wujudnya yang murni. Dalam usahanya menjelmakan pikiran-pikiran dengan kata yang setepat-tepatnya tersebut, Chairil Anwar telah menempa pemakaian bahasa Indonesia dalam wujudnya yang baru yang sering dipandang menyimpang dari cara-cara tradisional. Penulis dan karya sastra angkatan 45 sebagai berikut. Yang pertama, Chairil Anwar dengan karyanya Siap Sedia tahun 1944, Kerikil Tajam tahun 1949, Deru Campur Debu tahun 1949. Yang kedua, Asrul Sani bersama Rifai Apin dan Chairil Anwar dengan karyanya Tiga Menguak Takdir tahun 1950. Yang ketiga, Idrus dengan karyanya Dari Ave Maria ke Jalan Lain ke Roma tahun 1948.
Aki tahun 1949. Yang keempat, Ahdiat Kamiharja dengan karyanya Ateis tahun 1949. Yang kelima, Suman HS dengan karyanya Mencari Pencuri Anak Perawan tahun 1957. Percobaan Setia tahun 1940. Contoh puisi yang dihasilkan pada angkatan 45 yang berjudul Siap Sedia karya Chairil Anwar.